Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, tim afirmasi yang saya banggakan serta tim oposisi yang saya sayangi. Sebelum saya memaparkan argumen saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Iqbal Insan Yazid, berasal dari SMA Negeri 1 Bungo Jambi, yang bertugas sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan landasan utama, latar belakang serta parameter mengapa mosi ini perlu diperdebatkan pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, setidaknya mosi kali ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks-indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Setidaknya ada beberapa definisi-definisi yang perlu saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah indeks integritas sekolah, yang kedua adalah indeks kejujuran siswa, yang ketiga adalah negara korupsi di dunia serta korupsi sendiri itu apa, Dewan Juri terhormat. Masuki definisi saya yang pertama, yaitu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Serta Dewan Juri yang terhormat, indeks kejujuran siswa itu apa? Yaitu pengukuran kejujuran siswa yang selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Serta korupsi sendiri apa, Dewan Juri terhormat? Korupsi adalah tindakan pejabat publik maupun politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dilakukan atau diberikan kepada orang-orang tersebut. Dewan Juri terhormat. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya saya memiliki dua argumen serta limitasi, yaitu limitasi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Serta dua argumen saya yaitu melihat indeks pembangunan manusia pendidikan di Indonesia, juga perkembangan kasus rasuah dan juga dampak baik bila hal ini dilakukan di Indonesia. Dewan Juri terhormat. Memasuki argumen saya yang pertama, yaitu melihat indeks pembangunan di Indonesia dan juga perkembangan kasus rasuah atau korupsi di Indonesia. Indonesia seperti yang kita ketahui, Dewan Juri terhormat, yaitu negara yang berpendudukan sekitar 250 juta orang atau lebih, dengan persentase 4,78 juta anak-anak di SMA serta 4,9 juta anak-anak di SMK. Dengan indeks pembangunan manusia sekitar 71,92% menempati, yaitu 80% di dunia. Dewan Juri yang terhormat. IPM RI menyebutkan bahwa IPM RI meningkat dari tahun ke tahun. Artinya apa? Artinya ada peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia yang dilakukan oleh siswa maupun mahasiswa di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Menurut CNBC.com, tingkat korupsi Indonesia menempati posisi keempat di ASEAN dan meningkati posisi 85 dari 180 negara. Dewan Juri yang terhormat. Membahas kejujuran, Sultan Datuk Ibrahim atau Tan Malaka pernah mengatakan bahwa tujuan pendidikan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dewan Juri yang terhormat, jujur termasuk dalam memperhalus perasaan. Karena apa? Dengan kata lain, jujur termasuk dalam integritas seorang siswa yang sedang mengenyam pendidikan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Jadi, Dewan Juri yang terhormat melihat dari industri 4.0 ini atau 4.0, Indonesia telah melakukan kemajuan yang sangat signifikan. Maka hal itu perlu yang namanya kejujuran, Dewan Juri yang terhormat. Maka apa hal yang perlu dilakukan atas hal ini? Yaitu agar perguruan tinggi atau mahasiswa-mahasiswa baru di Indonesia dapat meningkatkan kualitas atau suatu mutu suatu bangsa dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu, dua hal ini tidak bisa dilepas serta-merta. Karena apa? Karena adanya integritas sekolah, yaitu salah satunya akreditasi sekolah serta karakter, moral, serta akhlak yang dicerminkan dari indeks kejujuran sekolah. Dewan Juri yang terhormat, hal ini tidak bisa dilepas agar penurunan tingkat rasuah serta peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia bisa dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat. Memasuki argumen saya yang kedua, yaitu dampak baik bila hal ini dilakukan. Dewan Juri yang terhormat. Pendidikan adalah suatu tonggak utama berjalannya suatu bangsa dan pembangunan suatu bangsa. Yang mana artinya, jika kita melihat contoh yang diberikan, yaitu contoh dari Jepang. Jepang setelah dibom oleh Amerika, di Nagasaki dan sekitarnya, mereka mengumpulkan guru. Agar apa? Agar pendidikan bisa dilanjutkan dan kualitas bangsa bisa diteruskan. Terbukti bahwa pembangunan di Jepang bisa dilanjutkan serta pendidikan di Jepang di dunia bisa maju. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, apa dampak baik bila hal ini diterapkan di Indonesia?
adanya keterkaitan yang saya katakan, yaitu dua jalur antara pemerintah dan mahasiswa atau pemuda-pemuda di Indonesia. Yang mana jika indeks kejujuran yang diterapkan pada hal ini, maka diharapkan suatu korupsi akan merunut sejalan dengan mahasiswa atau mahasiswa berlaku jujur dalam mengenyam pendidikan. Maka ingat Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa adalah tonggak berjalannya satu bangsa. Dengan adanya hal ini diharapkan yang pertama adalah bisa meningkatkan tingkat korupsi di suatu negara. Yang kedua adalah dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia pada dasar-dasar kejujuran. Membahas menekan peningkatan korupsi di suatu negara. Korupsi di suatu negara tidak akan bisa ditekan bila kejujuran tidak bisa dilaksanakan di suatu negara. Artinya apa? Mahasiswa dari jenjang pendidikan perlu yang namanya kejujuran. Untuk apa? Untuk pemerintah dan negaranya sendiri, agar berjalannya suatu bangsa, kemajuan bangsa, serta kualitas pendidikan bangsa bisa dilaksanakan dengan landasan kejujuran tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Serta jika melihat meningkatkan indeks pembangunan manusia pada dasar-dasar kejujuran, maka kita lihat kejujuran seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka untuk memperhalus perasaan. Maka jika perasaan itu telah halus, telah menepati keikhlasan pada membangun bangsa, diharapkan bangsa bisa maju seperti yang dicontohkan pada Jepang tadi, Dewan Juri terhormat. Maka suatu bangsa akan jalan dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kejujuran, dan lain sebagainya. Maka daripada itu kami dari tim Afirmasi sangat mendukung hal ini. Karena apa? Karena dengan mosi ini, dari negara-negara tingkat korupsi tinggi di dunia, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah. Dengan apa hal itu? Dengan ini negara-negara atau di Indonesia sendiri bisa diharapkan kemajuan kualitas pendidikannya bisa dilakukan di Indonesia. Kami dari tim Afirmasi sangat mendukung hal ini. Karena apa? Karena bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta kualitas pembangunan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.